Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada murid-murid yang saya kasihi sekalian, yang saya sayangi, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mengikuti channel saya. Ya. Kali ini dalam celik tajwid siri yang ke-17 ini, saya akan membawakan tuan-tuan untuk mengikuti satu kaedah, yaitu kaedah pembelajaran menyatakan hukum tajwid secara mudah. Dan hari ini saya ingin memberitahu ada satu kaedah yang mudah untuk kita mempelajari menyatakan hukum tajwid. Kaedah itu ialah, saya namai dia kenal dulu baru cinta. Ya, kaedah apa? Kenal dulu baru cinta. Biasanya tuan-tuan, kalau kita belajar hukum tajwid ya, kita kena duduk dalam kelas. Ya, sejam, 2 jam. Dan masa kita, kadang-kala kita tidak dapat membagi masa kita dengan kerja kita yang sibuk ya, harian kita. Ya, jadi justru itu saya coba membawa tuan-tuan dan pelajar semua bagaimana cara untuk mudah kita mempelajari menyatakan hukum tajwid ini secara santai. 1 menit kita akan dapat mempelajari ilmu hukum tajwid ini. Ya, biasanya di dalam hukum tajwid kita akan membicarakan tentang nun mati, tanwin, bacaan mim mati, bacaan mim dan nun bertasydid, bacaan lam ta'rif, dan hukum-hukum mat. Mat pula terbagi kepada 2, mat asli dan mat fir'i. Mat fir'i pula terbagi kepada banyak lagi bahagian, dan begitu banyak sekali pembelajaran. Kalau kita belajar di dalam buku tajwid ya, dia boleh sampai kepada 100 lebih tajuk. Jadi justru itulah dalam tempo ini saya bawa kepada tuan-tuan, coba luangkan masa semenit, kita akan belajar secara cepat, secara santai bagaimana menguasai ilmu menyatakan hukum tajwid. Walaupun pada dasarnya mempelajari menyatakan hukum tajwid ini hukumnya fardu kifayah kepada orang umum. Ya, dan hukumnya wajib fardu ain kepada ustadz-ustadz yang mengajar. Ya, walaupun begitu, justru itulah saya membawa tuan-tuan untuk bersama-sama saya menggunakan kaedah kenal dulu baru cinta, agar kita dapat sama-sama mengetahui ya hukum-hukum tajwid. Apakah dia kenal dahulu baru cinta? Kenal maksudnya yang pertama sekali kaedahnya, kita dikehendaki mengenal dahulu simbol-simbol hukum tajwid yang terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya Allah. Bila kita nampak perkataan Allah ini, maka itu namanya kalau dalam hukum tajwid dipanggil alif lam jalal ataupun lafzul jalal. Ya, yang itu di bawah alif lam samsiyah ada sabdu dipanggil alif lam samsiyah atau idgham syamsi. Dan di bawah itu lagi alif lam qamari, bertanda mati, ataupun izhar qamari. Tekniknya yaitu guru menyebut semua hukum-hukumnya, kemudian murid mengikutinya. Ya. Dan kita akan memulakan bacaan kita ini, kita akan memulakan pelajaran kita ini di mana dalam surah Al-Fatihah bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim. Ya, contohnya begini. Ya, bila guru menyebutkan dahulu hukumnya, contohnya, ya perhatikan. Bismillah alif lam jalalah, hir alif lam samsiyah, ro dibaca tebal, mat asli, nir alif lam samsiyah, ro dibaca tebal, him mat arid disukun, ya, mat asli diwakafkan, dibaca 6 harakat. Nah, begitulah caranya kita akan belajar nanti. Dan kita akan belajar di dalam mana? Di dalam siri yang ke-18 celik tajwid bersama Ustaz Haji nanti. 1 menit 1 ayat insya Allah. Jadi
Ya, saya harap tuan-tuan dan pelajar semua dapat mengikuti channel ini dan kita akan belajar ya satu ayat ya di dalam Al-Fatihah. Kalau kita dapat keseluruhan hukum di dalam Fatihah itu, dia sudah membantu untuk memudahkan kita mempelajari hukum-hukum yang selainnya lagi. Ya. Tuan-tuan dan murid-murid yang saya kasihi sekalian. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yakni Quran, maka baginya satu hasanat. Hasanat itu kebaikan. Dan satu hasanah itu sama dengan 10 kali lipat. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini hadis riwayat Tirmizi. Begitu banyak sekali. Ya, tuan-tuan dan murid-murid yang saya kasih sekalian, di dalam kitab Majmu' al-Ulum, ya, Imam Syafi'i telah menuliskan, Imam Syafi'i telah mengira bahwa di dalam Al-Quran terdapat 1.027.000 huruf. Subhanallah banyaknya. Bayangkan kalau dikali dengan 10. Ya. Untuk huruf alif saja terdapat 48.740. Untuk huruf lam saja terdapat 33.922. Huruf mim 28.922. Huruf H 26.925. Alif itu apa? Alif itu perkataan awal namanya Allah, lafzul jalal. Lam juga nama Allah. Mim Muhammad. H Allah. Maka keempat huruf ini merupakan huruf-huruf yang banyak terdapat di dalam Al-Quran. Jadi murid-murid yang saya kasih sekalian, di sini saya ingin berpesan kepada diri saya dan juga tuan-tuan, cintai Quran. Cintai Quran. Untuk menunjukkan kita cinta Quran bukan setakat kita membacanya sahaja, malah kita memperdalami ilmunya. Ya, kita memperdalami ilmunya. Moga-mogahan dengan usaha saya yang sekecil ini bisa menumbuhkan kecintaan kita, saya dan juga tuan-tuan, untuk sentiasa membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini tidak ada khatamnya. Khatamnya bila? Khatamnya kita mati. Justru untuk menaikkan motivasi kita membaca Quran ini, kalau khatam, tulislah di tepi Quran kita itu tarikh kita khatam. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kita lihat setahun, 2 tahun. Tuan-tuan dan puan-puannya, jika sekiranya kita khatam setahun sekali, alhamdulillah, tapi itu masih dipanggil kumpulan yang lemah, masih setahun sekali. Ya. Jadi insya Allah kita akan coba tingkatkan pembelajaran kita dan coba kita tingkatkan khatam kita mengaji, karena satu huruf itu ada jumlah pahala yang begitu Allah bagi. Tapi walaupun begitu banyak pahala yang Allah bagi, ingat, setelah kita rajin membaca Quran, apa yang penting sekali yaitu kita mengharapkan rahmat kasih sayang Allah. Kita membaca Quran mengharapkan rahmat kasih sayang Allah, karena kita masuk surga dengan rahmat kasih sayangnya. Ya, insyaallah tuan-tuan, kita berjumpa nanti dalam siri yang ke-18 Celik Tajwid bersama Ustaz Haji, ya, dalam siri pembelajaran yang baru, yaitu menyatakan hukum-hukum tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.